Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Indira, NIM 05123 1306, Prodi Sistem Informasi, UPWJJ Kendari. Baik, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 pemrograman berbasis web. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu pemrograman berbasis website. Nah, di sini kita memakai yaitu HTML, CSS, dan juga JavaScript. Kemudian di sini terdapat beberapa file, di antaranya yaitu mengenai tampilan login. Kita memiliki login.html, login.css, dan login.javascript. Kemudian di bagian dashboard juga demikian, yaitu kita punya dashboard.html, dashboard.css, kemudian dashboard.js. Kemudian di sini kita memiliki yaitu data inti atau data yang akan kita gunakan di website ini, yaitu kita ada namanya file yaitu data.js. Kemudian di sini juga ada stock.html. Nah, yang pertama yaitu kita masuk ke login.html. Nah, di sini login.html ini nantinya akan ada yaitu greeting selamat datang, kemudian ada masukan untuk email dan juga password. Kemudian ada lupa password, dan juga ada ketika nanti misalkan belum memiliki akun maka akan daftar. Nah, untuk tampilannya yaitu kita aturnya di login.css. Di sini untuk mengatur ukuran, kemudian warna dan juga presisi dari tampilannya. Di sini terdapat di sini misalkan tombolnya ini saya menggunakan warna yaitu kuning seperti ini. Kemudian ada bordernya, dan di sini bordernya tidak ada. Kemudian paddingnya ada 12 pixel, kemudian yang lainnya. Nah, di sini ada kursornya yaitu pakai pointer. Kemudian kita masuk ke login.js. Nah, di sini kita mengatur mengenai alur dari backend-nya gitu. Misalkan kita nanti login terus, habis itu kita masuk. Jika email dan password kita berhasil, maka kita diarahkan ke dashboard. Tapi ketika kita misalkan password atau emailnya salah, maka akan ada pop-up di mana ada alert pesan kalau misalkan email atau password kita salah. Begitu pula nantinya ketika kita lupa password, akan ada tampilan yaitu di mana misalkan kita silakan menghubungi admin daerah untuk pemeriksaan password Anda. Kemudian kalau misalkan daftar nanti juga akan muncul yaitu tampilan forum pendaftaran, baik mulai dari nama lengkap, kemudian email dan juga password. Kemudian kita masuk di bagian dashboard, jadi kita akan berhasil. Ketika akan berhasil login, maka akan masuk ke dashboard.html. Nah, di sini terdapat beberapa fitur, di antaranya yaitu pertama ada informasi bahan ajar, kemudian ada tracking untuk pengirimannya. Kemudian yang ketiga ada monitoring untuk proses delivery order. Kemudian ada rekap bahan ajar. Kemudian ada history transaksi. Kemudian juga ada nantinya ada stok. Kemudian dan ini akan diatur di dashboard CSS. Ini sama yaitu ada mulai dari merkin, kemudian font. Kemudian di sini ada color yang jadi menu kontennya, kemudian background color padding. Setiap inputan konten label itu akan diatur di sini. Kemudian kita atur juga untuk dashboard yang arah ke backend-nya. Yang pertama yaitu terkait greeting. Jadi nanti greeting kita menggunakan misalkan kurang dari jam 12, maka akan muncul yaitu selamat pagi. Kemudian akan ada lagi yaitu selamat siang dan sampai selamat sore. Kemudian di sini juga ada ketika muncul logout, maka akan diarahkan kembali ke login.html atau bagian dari login. Kemudian di sini ada navigasinya konten mulai dari default, kemudian effect section, tracking, monitoring,
recap dan history gitu. Kemudian di sini kita memanggil misalkan ke menu info, maka yang muncul adalah info section. Kemudian kalau misalkan menu tracking yang keluar yaitu adalah tracking section. Kemudian di sini kita juga memiliki atau mengambil data yang mana tadi adalah menggunakan data.js. Nah, di bagian ini kita masukkan, jadi di sini udah ada gambaran kode barang, nama barang, stok, jenis barang. Nah, kita ngambil ke data.js. Begitu pula dengan tracking. Begitu pula dengan tracking pengiriman sampai monitoring, kemudian history dan lain-lain. Nah, di bagian data.js ini terdapat informasi yang mana yang mau pertama itu ada data pengguna. Data penggunanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada data bahan ajar. Nah, ini tadi yang kita ambil di bagian ini, di bagian tabel bahan ajar ya. Coba kita ke tabel bahan ajar. Kita ambil data dari data bahan ajar itu mulai dari lokasi barang, nama barang, jenis barang, edisi stok juga dan juga cover. Nah, covernya ini di sini kita menggunakan image ya. Jadi kita menambahkan gambar-gambar yang kita gunakan untuk yang ada pada website. Kemudian di sini juga terdapat stok HTML. Jadi nanti ini sama, yaitu ada mengenai pengaturan tampilan, terus kemudian ada arah ke backend-nya. Selanjutnya kita coba untuk mendemokan. Oke, di sini seperti yang kita tadi infokan, jadi ada selamat datang. Kemudian email password beserta dengan buttonnya yaitu masuk. Nah, di sini misalkan kita lupa password, maka akan muncul ya silakan hubungi admin untuk daerah untuk reset password Anda. Kemudian kalau misalkan kita mau daftar, maka masuk, yaitu misalkan kita menambahkan misalkan yang namanya yaitu Ivana Saraswati. Kemudian di sini akan ada ivana@ut.ac.id. Kemudian kita masukkan password. Oke, kita masukkan ke daftar. Nah, di sini akan muncul yaitu pendaftaran berhasil. Silahkan login dengan akun baru Anda. Oke, kita coba ya kembali. Tadi kan ivana@ut.ac.id, kemudian passwordnya. Oke, login berhasil. Selamat datang Ivana Saraswati. Nah, di sini kita kan misalkan kita logout, kita memakai akun yang ada pada database. Misalkan di sini kita cari yang misalnya kita taruh di sini, kemudian kita masukkan admin 123. Oke, selamat datang, bisa ya. Berarti akun yang ada pada data.js semua udah terintegrasikan di bagian tampilan login dan juga di dashboard. Kemudian kita masuk ke menu yang ada dalam dashboard. Seperti yang diinfokan tadi, ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan monitoring, kemudian recap story, dan informasi stok. Kita masuk salah satu, yaitu kita ke informasi bahan ajar.
Nah, di sini terdapat beberapa informasi dari bahan ajar. Misalnya di sini ada kode nama stok, kategori sampai dengan offer. Kemudian kita lanjut ke tracking. Nah, di sini kita bisa mencari nomor delivery order kita. Jadi misalkan kita cari dulu, dilanjutkan di monitoring. Di sini ada dua, yaitu ada punyanya Rina Wulandari dan juga Agus Pranoto. Misalnya kita cek punyanya Agus Pranoto. Atau kita coba cari ketika kita punya nomor ini, apakah yang akan muncul. Ya, jawabannya adalah Rina Wulandari. Kenapa demikian? Karena ketika kita cek tadi sini nomor DO-nya adalah DO yang sama kan, delivery-nya order yang sama. Tetapi yang punyanya Agus Pranoto ini sudah selesai ya. Jadi kan di sini kita fungsinya untuk tracking pengiriman. Jadi yang masih dalam perjalanan yaitu punyanya Rina Wulandari. Jadi di sini tracking pengirimannya yaitu kita berhasil cari yaitu Rina Wulandari. Statusnya adalah perjalanan, kemudian ekspedisinya JNE. Kemudian ada tanggal kirim paket, total dan progresnya yaitu 70%. Kenapa 70%? Nah, kita lihat di sini ada riwayat perjalanan, jadi mulai dari penerimaan, terus kemudian tiba di Tangerang Selatan sampai diteruskan ke kantor Jakarta Selatan. Yang pengirimannya yaitu Universitas Terbuka. Oke, selanjutnya rekap ini ringkasan total bahan ajar berdasarkan kategori. Jadi di sini muncul beberapa sebenarnya ya BMP kategorinya yaitu BMP. Maka di sini akan muncul juga stoknya yaitu kategori BMP. Nah, kemudian kita ke history. Nah, history pemesanan bahan ajar sebelumnya yaitu yang terdeteksi dua yaitu Agus Pranoto dan Rina Wulandari dengan totalnya yaitu 180 dan 220. Sesuai berarti data yang kita integrasikan dari data JS itu semua berhasil. Kemudian kita masuk ke informasi stok bahan ajar. Nah, di sini ada beberapa juga. Kemudian itu adalah bentuk tampilan dari website yang kita sudah mengimplementasikan mulai dari HTML, CSS dan juga JavaScript. Kita sudah mengimplementasikan. Nah, ini kita ketika logout, Anda telah logout, kita oke. Maka kita akan masuk lagi ke login.html atau bagian dari tampilan login dengan integrasi yaitu login.css untuk tampilannya. Jadi tampilannya agar lebih menarik. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.